Yang terpenting adalah dibekali dengan nilai-nilai Al-Quran itu tadi. Kalau itu sudah selesai berarti itu. Fase pertama selesai. Baru nanti pendidikan formalnya. Pergaulannya dengan apa dan siapa. Kemudian diarahkan dia ingin memilih profesi apa. Bukan kita yang tentukan. Silahkan dia memilih dunia yang mana. Tapi yang jelas tauhid ini bekal yang pertama. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini tema kita sangat menarik, yakni parenting Qur'ani atau Quranic parenting. Bagaimana mendidik anak-anak kita, baik anak kandung ya, biologis maupun anak-anak ideologis, santri, murid, siswa, mahasiswa menurut Al-Qur'an atau sesuai dengan panduan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ada ujar-ujar begini, konon anak adalah penerus cita-cita orang tua. Itu das Sollen. Tetapi pada saat yang sama, anak adalah das Sein. Secara faktual ia adalah anak kita. Ia memiliki jagat nilainya sendiri, ia memiliki cakrawala, Weltanschauungnya sendiri. Ia memiliki vision du monde-nya, vision of the world-nya sendiri. Jadi anak ini, anak kita di satu sisi, tapi pada saat yang sama, ia adalah independen, mandiri di sisi lain. Oleh karena itu, tidak sedikit saudara-saudara kita atau para orang tua, saya pun orang tua di sini, baik untuk anak-anak saya sendiri, untuk santri-santri ya, siswa, mahasiswa, dan juga mahasiswi kalau ada. Santriwati enggak ada. Baik, itu dia. Mula-mula begini. Kadang dengan beranggapan anak adalah penerus cita-cita orang tua, seringkali orang tua memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Anak harus menjadi sesuai maunya orang tua. 3 tahun les polo air misalnya. 4 tahun sudah les piano. Kemudian 5 tahun dia harus ikut les fisika. 7 tahun les nuklir misalnya uranium ya, merakit bom dan sebagainya. Ia teramat banyak dibebani oleh sesuatu yang sebenarnya adalah pemaksaan kehendak daripada orang tua itu sendiri. Beberapa kesalahan yang lain, anak-anak juga kerap dijadikan bukan manusia, diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi sebagai robot. Jadi anak ini banyak orang tua yang lupa bahwa ia mandiri. Oleh karena itu, anak di Quran ini disebutkan dalam beberapa term ya. Walad. Kalau kita membuka banyak kamus, walad ini satu yang lahir ya, yang prinsipnya ya lahir. Di Quran disebutkan 102 kali kata walad ini. Dalam banyak terma, misalnya dalam bentuk isim mustaq ya, isim mustaq, sulasi mujarrad ini 6 kali, dalam bentuk walid itu maknanya orang tua dari anak 14 kali, walidayya 10 kali, walad 56 kali, walid 7 kali, dalam bentuk fi'il sulasi mujarrad 9 kali. Ada juga yang dalam bentuk maulud ya. Jadi 102 kali. Banyak sekali ini. Termasuk paling banyak lah ya, disebut-sebut di dalam Al-Quran perihal anak ini. Nah, secara tematik, secara maudhu'i, anak ini mungkin kita adakan mungkin sampai 3 atau 4 sesi ya, mengenai Quranic parenting atau parenting cara mendidik anak menurut Al-Quran. Baik, ada hadis Nabi begini, ini sangat populer, alimu auladakum, ayo didiklah anak-anak kalian. Fa inna auladakum, karena anak-anak kalian, baik anak biologis, anak betul anak kandung kita, anak murid, anak didik, siswa, mahasiswa, santri dan lain-lain. Kenapa? Fa inna auladakum, karena mereka semua anak-anak kita itu makhlukuna, adalah satu generasi. Mungkin X, mungkin Z, mungkin generasi Alpha yang lahir 2015 ke atas ya. Milenial lah kalau kalian. Karena mereka semua makhlukuna, satu generasi, li zamanin, untuk satu babak, satu fase, satu zaman, era,
ghairi zamanikum, yang tidak sama atau berbeda sama sekali dengan zaman kita sebagai orang tua. Jadi mendidik anak ini harus sesuai zamannya, sesuai kebutuhannya. Namun demikian, bagaimana Al-Quran mengarahkan itu? Sekurang-kurangnya ada 5 tema. Pertama, anak ini kita didik dengan memberikan hak-haknya, hak hidup, hak untuk mendapatkan makanan, diberikan nama dulu yang baik-baik namanya. Jangan misalnya karena lahir di masa pandemi Siti Covidah misalnya, atau karena bandar narkoba atau anaknya dikasih nama Morfina Ganjawati misalnya, karena ia apalagi misalnya lahir ketika emaknya beli peron kereta itu dikasih nama Siti Peronika misalnya. Kita kasih nama yang baik-baik dengan mencontoh perempuan-perempuan yang baik, atau kasih nama sendirilah. Tidak harus berbahasa Arab, boleh bahasa Sanskerta, bahasa Jawa misalnya. Boleh bahasa-bahasa yang lain. Redaksinya jelas ini bagaimana wal walidatu yurdi'na auladahunna ya. Auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah. Kemudian itu secara edukatif ya, juga memberikan hak-haknya. Yang kedua, tema besar di Quran itu adalah mengenai orang tua atau secara psikologis atau memberikan pendidikan moral. Agar kelak anak itu memiliki harapan doa yang sangat populer di Quran, misalnya Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, kasihanilah orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani. Kama itu bukan sebagaimana tapi oleh karena. Maknanya ya li ta'lil. Kemudian mendidik itu secara antropologis. Sesuai dengan fitrah manusia di satu sisi, dengan tujuan idealnya, das Sollen berarti, juga dengan sesuai fakta-fakta lingkungannya, das Sein. Das Sollen ini sesuai dengan cita-cita idealnya, juga sesuai dengan fakta-fakta empiriknya di lapangan. Anak kita ini orang Indonesia, ya didiklah dengan cara-cara Indonesia. Kenalkan dengan Pancasila, dengan kecintaan kepada negara. Kalau dia suku tertentu, suku Batak, kenalkan bahasa daerahnya. Supaya tahu dia, supaya kenal di mana dia lahir, bagaimana ia harus memperjuangkan hidupnya dan seterusnya. Itu dia. Kemudian didik dengan fitrah ya. Ada juga pendidikan yang berdasarkan keteladanan. Keluarga-keluarga, misalnya keluarganya Imron, Al Imron. Atau keluarga Ibrahim, keluarga Adam, keluarga Nuh, dan sebagainya. Di Quran banyak disinggung itu. Tetapi yang paling penting, yang paling utama, dan ini akan kita singgung pada kesempatan berbahagia ini, tidak terlalu banyak tema ya. Satu, mula-mula adalah pendidikan teologis. Itu yang paling penting. Bagaimana itu? Ya Tuhan banyak disebutkan, tidak beranak, tidak diberanakkan, lam yalid walam yulad, gitu ya. Kemudian seperti di surat Luqman yang populer itu ya. Baik, seorang penyair Maroko, Maghrib ya, kelahiran Maroko, tapi kelak ia tinggal di Amerika, namanya Khalil Gibran Khalil, belakangan dikenal dengan nama Khalil Gibran. Ia menyatakan begini, anakmu bukan anakmu, mereka adalah ibnu waktihi, mereka adalah anak-anak kehidupan. Memang itu anak kita secara biologis, tetapi ia bukan anak-anak kita. Ia adalah putra sang zaman, putra sang waktu. Ia akan dibentuk, akan menjadi sedemikian rupa. Maka orang tua ini menemani, accompany, rafiqiyah, rafaqah, membimbing, menemani agar anak ini kelak menemukan cakrawalanya sendiri, menemukan jagat nilainya sendiri, menemukan cahayanya sendiri. Tanpa harus menjadi seperti memaksakan kehendak, maksud saya ya. Boleh orang tua punya harapan, cita-cita, das Sollen tadi itu. Tapi sebisa mungkin anak ini kita bimbing untuk menemukan cahayanya sendiri, cakrawala nilainya sendiri. World view, jagat nilai, Weltanschauung dalam bahasa Jerman atau Vision du Monde. Apa sebab? Karena mereka makhlukun li zamanin ghairi zamanikum. Mereka, anak-anak kita itu berbeda sama sekali dengan kita. Itu dia. Oleh karena itu yang mula-mula sangat populer adalah seperti dikemukakan dalam surat Luqman ya.
Wa sanal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Menarik begini. Lalu ayat yang ke-15 adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm ya. Di Quran ini dialog orang tua dengan anak selalu teologis. Saya ulangi, dialog orang tua dengan anak selalu beraroma teologis atau mengenai ketuhanan. Mari kita buktikan lebih banyak lagi ya. Selain fakta-fakta yang sudah kita kemukakan tadi. Pertama, mari kita kemukakan beberapa fakta dulu. Mengapa harus teologis? Ini pembahasan pertama ya. Nanti berikutnya kisah-kisah itu akan kita ulas. Mendidik secara sosiologis, antropologis, kemudian sesuai dengan fitrahnya atau apa. Mula-mula teologis dulu. Secara rohani kita sudah punya kesaksian bahwa Allah itu Tuhan kita. Apapun manusianya, agamanya, latar belakang suku, bangsa, bahasa etniknya, dan lain-lain. Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum, saya ini Tuhan kalian atau tidak? Ya, bala syahidna. Betul Tuhan, dan kami bersaksi. Artinya ruh kita itu sudah bersaksi. Ruh ya, sudah memberikan persaksian. Yang menarik di Quran, kata ruh ini juga bermakna Al-Quran. Nah, ruh ini disebutkan dalam 3 tema di Quran itu. Pertama, ruh itu Quran. Mari kita lacak di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan ruh itu bukan khalq, bukan makhluk, tapi amr. Bukan khalqun ya, tapi amr, urusan Tuhan itu, ruh itu. Nah, ada 2 ya, perlu diketahui, khalqun ada amrun. Kalau fisik jasmani ini ciptaan, alam raya universe, makrokosmos ini ciptaan. Tapi mikrokosmos yang paling dalam, diri, kedirian itu ruh. Itu amr. Nah, jadi ruh pertama di Quran itu, ruh ini disebutkan dalam 3 tema, disebutkan dalam 3. Yang pertama adalah Quran. Mana buktinya? Mari kita lacak di surat Asy-Syura tadi ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah auhayna kami wahyukan siapa kami? Allah ilaika kepadamu Muhammad min amrina. Min amrina kami wahyukan ruhan, spirit. Itu maknanya Quran, ruh itu min amrina. Ruh juga bermakna malaikat Jibril, ruhul amin, ya kan? Ada juga ruhul kudus ya, tapi ruhul amin ini Jibril. Kemudian ada juga ruh yang bermakna nyawa. Ini ada dipotret di reportase dalam surat Al-Isra yang sangat populer itu. Semua ayat Quran populer bagi saya. Bagi yang nggak ngerti, yang nggak populer. Qul i'malu ala ma kanatikum. Bagaimana itu? I'malu ala ma kanatikum. Wa qul kullu ya'mal ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu dia. Itu ruh bermakna nyawa. Jadi menarik ya, pendidikan rohani, rupa-rupanya ruh itu juga bermakna Quran, selain bermakna apa tadi? Jibril ya. Juga bermakna ada apa tadi? Nyawa, nafas. Nah, kita mau mendidik yang ini, ruh, yang Qur'ani. Dan sesuai Quran, pendidikan pertama adalah mendidik secara teologis. Dikenalkan kepada Tuhannya. Ini bedanya Ahlu Sunnah dengan Syiah. Oke, Syiah saudara kita, tapi ya berbeda. Maka bayi lahir pun dikenalkan azan, ya kan? Azan dan iqamah di telinga kanan dan telinga kiri. Itu bagaimana itu? Setiap bayi yang lahir harus kenal Tuhannya. Harus kenal Tuhannya. Kalau di saudara kita yang Syiah itu tidak, harus kenal imamnya. Tapi tidak apa-apa lah, beda-beda, biasa begitu. Baik. Yang pertama, mari kita kemukakan fakta-fakta mengapa harus teologis, mengapa harus pendidikan akidah, mengapa harus dididik secara tauhid. Saya akan merujuk pada satu kitab, yakni Adabul Alim wal Muta'allim, karyanya ya Hasyim Asy'ari. Ini menarik sekali. Ada redaksi begini. At-tauhid yujibul iman. Tauhid, teologi, meniscayakan iman. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Orang yang tidak beriman, maka dia anggap tidak bertauhid. Tauhid sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, ia meniscayakan iman.
Jadi laisa bil kalam, bukan diucapkan semata-mata. Bukan hanya diucapkan ya bil lisan, juga tidak hanya dengan lisan, tapi dibuktikan dengan jawarih, anggota tubuh. Bahkan kata Imam Ar-Razi itu harus waqar fil qalb, mengkristal dalam hati. Nah itu dia, harus mengkristal dalam hati, itu baru keren itu. Oleh karenanya ini saya lanjutkan dari Hadratus Syekh, at-tauhid yujibul iman faman la imana lahu la tauhida lahu. Yang tidak memiliki iman tidak dianggap bertauhid. Yang kedua, redaksi yang kedua, al-iman yujibus syariah. Iman ini juga meniscayakan syariat. Jangan iman tok tapi tidak mau sholat, zakat, puasa, haji, muamalah. Jangan. Kalau menikah itu pilihan. Kalau menikah, Nabi juga ada yang tidak menikah. Santai saja. Jadi jomblo tidak usah. Jangan jones, jangan lalu menghayal ingin seperti di sinetron azab. Itu jangan itu. Iman meniscayakan syariat. Kalau begitu, faman la syari'ata lahu, orang yang tidak menjalankan syariat dengan baik, la imana lahu, dia dianggap tidak beriman, wala tauhida lahu, dan dianggap tidak bertauhid. Nah, yang ketiga, syariat tadi yang kedua, yang ketiga adalah asy-syari'ah tujibul adab. Syariat ini meniscayakan adab, pekerti, tata krama, karakter. Faman la adabalahu, orang yang tidak beradab, la syari'atalahu, dianggap tidak bersyariat. Wala imanalahu wala tauhidalahu, dianggap tidak bertauhid dan tidak dianggap juga tidak beriman. Jelas ya? Jadi iman meniscayakan tauhid meniscayakan iman, orang yang tidak beriman dianggap tidak bertauhid. Iman meniscayakan syariat, yang tidak bersyariat dianggap tidak beriman dan tidak bertauhid. Syariat meniscayakan adab, akhlakul karimah. Barang siapa yang tidak beradab, berakhlak, maka ia tidak bersyariat, tidak berakidah dan tidak bertauhid, atau tidak beriman dan tidak bertauhid. Nah, itu adalah adabul muta'allim, adabul alim wal muta'allim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Baik, yang pertama adalah fakta bahwa anak ini adalah takdir Tuhan. Anak saja itu sudah takdir Tuhan. Artinya ia adalah di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Bukan pilihan orang tua, saya ingin punya anak ini, boleh harapan, tapi tidak bisa memilih. Jadi anak tidak bisa memilih orang tua yang mana, orang tua tidak bisa memilih anak yang mana. Kabar baiknya jomblo boleh memilih calon mertua yang mana. Nah itu dia, kok langsung ketawa. Jadi anak bukan pilihan orang tua bukan pilihan anak. Dayat kalau kasih pilihan, ini lahir di Jepang, dekat kakek Sugiono sana, ya kan? Nah, itu pasti itu. Begitu pula Zen. Baik, ayatnya mana? Mari kita lacak di surat, ada dua ya, sekurang-kurangnya Qasas 68, Asy-Syura 49 dan 50. Kita buka Al-Qasas 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhan sudah memilihkan untuk kita itu. Yakhtar, kalau kita membuka misalnya di tafsir Al-Mawardi, maknanya ma yasha'u li ta'atihi. Itu Tuhan sudah memilihnya. Ada anak yang kelak taat ke orang tua, ada anak yang kelak mendurhakai orang tua. Putranya Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Itu juga mendurhakai orang tuanya. Baik, kemudian kalau dalam Ruhul Ma'ani, ini Imam Al-Alusi ya. Oh baik, itu sajalah. Kemudian yang kedua adalah fakta bahwa anak ini merupakan amanah. Amanah itu maknanya apa? Titipan ya kan? Artinya bukan milik kita. Itu dia. Tapi manusia dalam suratul Hadid berlomba-lomba memperbanyak anak dan membanggakan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Yang alamu namal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Permainan senda gurau melenakan, melalaikan kita. Wazinah, ia perhiasan hidup kita. Watafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsurum, watafakhurun dan takasur, berbangga-bangga dan memperbanyak. Fil amwali wal aulad, di harta benda, properti, sosial kapital dan bahkan anak-anak. Seperti hujan yang membuat takjub para petani. Kama salihaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Ayatnya mana? Mari kita membuka Al-Anfal 27-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasulah
Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, jangan kalian mengkhianati Allah dan Nabi-Nya. Itu dia. Dan watakhunu amanatikum. Amanah-amanah kalian, diantaranya anak tadi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Yang menarik ayat berikutnya, ayat 28 suratil Anfal adalah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah innallaha indahu ajrun azim. Anak kalian fitnah. Coba kita periksa di Ruhul Ma'ani dan Asy-Syaukani Fathul Qadir. Kalau di Ruhul Ma'ani begini, di tafsir Ruhul Ma'ani, fitnah maknanya apa? Li'annaha sababul wuqu' fil ismi wal uqab. Itu menyebabkan kita terjerembab nanti pada dosa, pada siksa ya. Au mihnah, atau ujian dari Tuhan. Kalau dalam Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani itu maknanya li'annaha sababul wuqu' az-dzunub. Itu menjadi penyebab terjerembabnya kita ke kubangan-kubangan dosa yang kelak juga akan disiksa. Jadi fakta pertama, anak itu bukan pilihan kita, Allah yang memilihkan. Fakta yang kedua, anak adalah amanah. Berarti ini murni di luar kendali kita. Kalau dikatakan harus ada hubungan koitus, sexual intercourse, suami istri, kadang juga bukan suami istri, namanya kumpul kebo. Itu kebo difitnah itu ya. Memang binatang ini banyak difitnah. Seperti filosof Prancis dulu, René Girard, teorinya tentang kambing hitam itu ya. Boleh apa saja lah. Secara natural ya, dalam hukum kausalitas meniscayakan itu. Tapi banyak fakta bahwa ada orang yang tidak punya bapak ibu, lahir dia. Nabi Adam ya. Ada pula yang tidak punya bapak, lahir ia. Ada juga yang sudah mati, hidup lagi, Nabi Uzair, yang kelak oleh saudara kita Yahudi dianggap Tuhan. Makanya nanti berselisih paham itu. Walatil yahudu laysatin nasara ala syai', walatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Dua-duanya saling menyalahkan, biarkan saja. Kemudian anak itu juga dijadikan sesuai fitrah, natur ya, nature-nya, dari Suratul Rum ayat 30. Mendidik ini yang paling gampang. Itu fakta-fakta bahwa anak ini harus kita bekali teologis. Makanya kisah-kisah para nabi itu bertanya nanti, kalau saya mati, ma ta'buduna min ba'di, kalian menyembah siapa? Bukan ma ta'kuluna min ba'di, kalian makan apa? Bukan. Karena kasih bekal peninggalan, warisan yang material itu kerap terjadi konflik. Meskipun kita harus kasih materi juga ya. Janganlah kamu meninggalkan nanti generasi yang lemah, intelektual, ekonominya, bela negaranya, kecintaannya kepada Islam, kepada negara. Jangan tinggalkan generasi-generasi itu. Baik. Sekarang begini. Berdasarkan fakta-fakta itu, anak itu punya fitrahnya sendiri. Fitrah itu maknanya dua. Pertama suci, yang kedua natur, nature. Punya dua kecenderungan baik dan buruk ya. Dalam tutur kata psikologi itu ada biofilia, kecenderungan baik, dan nekrofilia, kecenderungan buruk. Anak itu punya fakta-fakta itu. Jadi fakta bahwa dia adalah takdir Tuhan. Kita tidak bisa memilihnya atau memilih anak yang mana, orang tua yang mana. Yang kedua, anak ini adalah amanah. Yang ketiga, punya fitrahnya. Oleh karenanya, pendidikan itu harus teologis, Qur'ani. Karena ruh kan pendidikan rohani ya kan. Ruh itu yang pertama disebut adalah Quran, salah satunya ya. Seperti di surat surat Asy-Syura ayat 52. Baik, kita teruskan begini. Hidup ini kerap seperti kita singgung ya, sudah kita singgung mungkin di beberapa pertemuan yang lalu. Hidup ini kerap menjungkir balikkan, mengombang-ambingkan kita antara harapan dan putus asa, menjungkir balikkan antara cita-cita dan kenyataan yang kita hadapi. Cita-cita, das Sollen, kenyataan, das Sein. Kenapa das Sein? Karena kita mit Sein, ini bahasanya seorang filosof Jerman, Martin Heidegger. Jadi, Sein in der Welt atau being in the world adalah mit Sein, mengada bersama-sama. Das Sein saya, fakta bahwa saya ada, dengan kedirian saya, dengan latar belakang keluarga, bahasa, suku, bangsa, agama saya, ketemu dengan orang lain yang juga memiliki das Sein yang sama, dan itu mit Sein, mengada bersama-sama. Saya A, agamanya B, keluarga saya C. Ada orang lain, misalnya X,
agamanya X, latar belakang keluarganya X, namanya triple X, XXX, serem yang XX biasanya itu. Itu kalian banget lah itu. Maka kita mengada bersama-sama, satunya XYZ, kemudian JKL, HIJ, satu-satunya ya apa, yang lain-lain itu. Nah, maka pertemuan-pertemuan itu membuat kita mengalami keterombang-ambingan. Misalnya sudah jelas bahwa kita akan diuji dengan apa? Walana buluannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut miskin, takut jomblo, takut enggak ada kerjaan, takut kalau jadi kiai enggak ada yang ngundang nanti alias enggak laku misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Takut nanti oleh karena dia tidak laku sampai memperjualbelikan agamanya, ya kan? Kan ada itu cerita di Ihya itu loh, tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam yang paling pinter. Jadi setiap mengajar itu di Ihya diceritakan, Ulubiddin ya, the revival of religious sciences, haddatsana Musa, haddatsana Kalimullah, haddatsana Sofiyullah Musa, haddatsana apalagi Khalilullah Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan begini, beliau mengatakan begini ya. Kalau ngajar itu loh. Tetapi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, sekian purnama, tak kunjung datang si pemuda. Tak ada kabar dia mengajar di mana dan tinggal di mana dengan siapa. Tiba-tiba ada orang tua membawa celeng, bukan celengan, celeng berwarna hitam, babi itu. Nabi Musa bertanya, Pak D ya, kepada orang yang lewat itu, Mbah itu ya, ini ada tahu nggak Anda kabar murid saya yang paling pinter yang ngajar di kampung A misalnya ngajum misalnya, nah ngajar di sana atau di Turen ya, ngajar di Kepanjen itu loh. Nah, setelah itu saya sudah lama enggak ketemu. Oh ini orangnya, kata Pak tua tadi, ini murid Anda ini. Menjadi babi hitam tadi itu. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa? Tersiarlah desas-desus karena Nabi Musa belum cek di grup WA ya, juga belum buka sosmed waktu itu. Ternyata keluar dari grup ya, Nabi Musa sudah keluar dari grup itu. Ternyata umatnya ini menjual agamanya. Makanya Kanjeng Nabi, dan itu hadis sahih itu. Makanya Nabi mengingatkan begini, wailul li ummati min ulama isu, akan celaka sengsara mengalami bencana malapetaka yang besar bagi umatku nanti oleh karena perilaku sepak terjang, rekam jejak, politisasi agama yang dilakukan oleh ulama isu. Nah, itu dia, pseudo ulama picisan, ustadz karbitan, ulama malpraktek dan sebagainya itu. Yattakhizuna hadzal ilma tijaratan, yang menjadikan ilmu agama, Quran, hadis sebagai komoditas barang dagangan. La arbahallahu tijaratahum. Allah tidak ngasih keuntungan terhadap transaksi-transaksi yang mereka lakukan, baik politis, sosiologis, ekonomis dan sebagainya. Nabi Musa berdoa, ya Allah, saya mau tanya, saya mau interogasi, tolong kembalikan dia jadi manusia. Lalu Allah menjawab, Musa, kalau kamu berdoa dengan doanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dengan orang pertama sampai terakhir di bumi, saya tidak akan kabulkan. Artinya di zaman itu betapa tersinggungnya Tuhan kepada oknum penjual agama. Itu dia ulama isu yang oleh Nabi kita diwanti-wanti tadi itu. Wail, celaka, sengsara, bangkrut, rugi, defisit, krisis. Kita semua terjerembab dalam kerugian besar min ulama isu karena perilaku ulama yang su. Hati-hati milih guru, harus jelas sanadnya, harus sunnah wal jamaah atau enggak itu. Jangan mudah percaya kepada orang yang tegakkan sunnah Nabi katanya itu. Loh, saya setuju, ayo kembali ke Quran dan hadis. Tegakkan sunnah Nabi, tinggalkan sunnah Wahabi caranya. Kembali ke Quran maknanya kembali ke tafsir yang ngaji seperti kita. Maknanya kembali ke Quran itu kembali ke fikih, kembali ke tauhid, kembali ke tasawuf, kembali kepada ilmu-ilmu alat. Apa itu? Baik alat-alat bahasa ya, gramatika, nahwu, morfologi, sorof, sintaksis, semantik yang halal, atau mantik, logika ya. Kembali ke itu sebenarnya, ilmu-ilmu alat itu untuk kita paham Quran. Kembali kepada keragaman pendapat dan perbedaan mazhab, seharusnya itu. Baik, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tadi, bagaimana mendidik anak ini, membekalinya secara teologis. Karena poin-poin yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi teologis.
Tadi dikatakan senantiasa dialog orang tua dan anak beraroma, berbau, bernuansa teologis, bernuansa tauhid. Bahkan bakti kepada orang tua itu berada di bawah tauhid. Ayo kamu sembah Tuhan dan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, baktilah kepada orang tua. Jadi hubungan orang tua dan anak di bawah hubungan Tuhan. Aniskurli, bersyukurlah engkau kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Maka di Quran itu ada beberapa, oleh karenanya di Islam ada 3 yang tidak boleh dipisah-pisah pelaksanaannya. 1, taat atau bakti kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Kalau menyembah hanya kepada Allah ya. Kalau taat boleh pada selain Allah, kepada manusia, orang tua, guru, pemerintah itu. Tapi kalau menyembah hanya kepada Allah itu. Tapi kalau bakti taat boleh pada pemimpin taat. Kita makmum, jadi imam sholat, makmumnya sholat, wajib ya, taat kepada imam. Kalau imam salah, ya disalahkan dengan cara yang benar. Jangan tarik sarungnya, Anda masuk ke dalam sarungnya itu, jangan. Dengan cara bersiul misalnya, begini, jangan. Itu ada caranya ya. Bagaimana? Dengan membaca Pancasila, subhanallah ya, jangan banyak-banyak. Nah, baik. Jika demikian kita tadi kan ada ruh perjanjian kan ya? Ada perjanjian MOU antara ruh jiwa kita dengan Tuhan. Rupa-rupanya kata ruh di Quran itu juga bermakna Quran itu sendiri. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham minna. Dan demikianlah kami wahyukan ruh min amrina. Ruh maknanya Quran dari kami, dari urusan kami Allah itu. Berarti mendidik itu harus Qurani. Maka ibu-ibu hamil harus rajin baca Quran, jangan aktif di grup WA tok itu. Hatamkan Quran. Ya. Ulama-ulama yang dulu hebat-hebat. Saya ini pengalaman pribadi ya, hanya cerita saja sedikit. Tahadus bin nikmah ya. Ini bukan cerita tentang saya, tapi cerita tentang Quran dan cerita tentang Zat yang Maha memberi nikmat itu. Ketika istri saya hamil, saya kadang sehari hatam, kadang 2 hari hatam 3 kali. Kalau istrinya setiap hari hatam itu. Karena kita kepingin, ya kan? Karena ada fakta-fakta tadi. Anak itu pemberian Tuhan. Amanah. Dia takdir Tuhan. Di luar kendali kita. Di luar kuasa kita. Ia punya fitrahnya sendiri. Kelak punya cakrawalanya sendiri. Punya jagat nilai dan dunianya sendiri. Ia sama sekali di luar kendali kita. Maka fokuslah, cara mendidik adalah fokus kepada yang bisa kita raih. Fokus kepada yang di dalam kendali kita. Di luar kendali kita prinsipnya letting go, biarin aja. Tugas kita hanya usaha. Nah, Tuhan biar mengatur semua nanti itu. Jangan beranggapan Nabi Nuh gagal mendidik anaknya ya. Ini kok gak entos, aku gak bisa Nabi. Jangan beranggapan begitu. Sebab ada juga oknum ustadz mengatakan Nabi Nuh gak bisa mendidik anaknya. Saya gak mau sebut siapa, tapi ustadz itu populer itu di YouTube. Itu dia, populer ya. Nabi Nuh gagal mendidik anak. Bukan, apa kesalahan di Nabi Nuh? Apa kalau Nabi belum bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib, apa Nabi yang gagal? Di Quran jelas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk, direction, memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu prerogatif Tuhan. Tugas kita, tugas Nabi, dan otomatis tugas kita karena pewarisnya menyampaikan Islam. Ini loh Islam, ini Quran, ini tafsir, ini fikih, ini tauhid, ini ilmu kalam. Kita sampaikan itu, ini usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, ini ulumul Quran dan lain-lain. Tugas kita menyampaikan itu. Itu yang bisa kita raih, yang berada dalam genggaman kita. Itu yang tadi disebut dasain. Ada sesuatu yang hanya cita-cita kita, mungkin yang ideal begini. Yang ideal seperti Alu Imran. Wa qalat imratu Imrana inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Hamil saja itu sudah bernazar, kalau anak saya lahir akan saya jadikan orang yang sibuk nanti berbakti atau marbot ya, memakmurkan masjid. Fataqabbal minni. Harapannya anak laki-laki, ternyata takdir mengatakan lain. Kan bagaimana itu di Hikam Sawabikul Himam, bagaimana sekuat apapun upayamu, cita-citamu tidak akan mampu menembus labirin-labirin, tembok-tembok, dinding-dinding, estafet-estafet takdir. Nah, itu dia. Ya, yang bisa kita raih saja. Ternyata anaknya lahir perempuan dan niatnya untuk menjadikan si anak ini sebagai pelayan di masjid itu, Masjidil Aqsa,
tidak diurungkannya. Itu loh. Jadi sejak dalam kehamilan saja, bahkan sebelum hamil. Kalau mau tirulah Kiai Idris bin Utsman Asy-Syafi'i. Ayahanda siapa? Imam Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana? Tirakan dulu. Tiap malam hatamkan Quran dulu. Sholat sunnah 2 rakaat, hatamkan Quran 2 kali. Baru nanti koitus. Sexual intercourse. Jima itu loh, pura-pura enggak tahu kalian. Itu ya, kalau niru ayahnya Imam Syafi'i itu. Itu kalau betul Pak Idris, ayahnya Imam Syafi'i. Kalau Idris ke Panjen, Syafi'i Jakarta, ya beda lagi itu. Mana lagi Idris Pontianak gitu. Apalagi Ampel Gading, jauh dari peradaban, udah jelas itu. Singkawang masih adalah peradaban karena belajar di pesantren luhur dan ikut ngajian online itu. Baik, manusia berada dalam kubangan keterlemparan yang dalam Martin Heidegger itu disebut faktisitas. Keterlemparan peristiwa-peristiwa yang berada di luar kendalinya. Atau dalam bahasa saudara kita, Pak D kita namanya Jean Baudrillard, itu kita berada dalam dunia yang hyper reality, di luar realitas. Dunia yang fakta tertutup sama sekali oleh karena kita hidup dalam dunia tafsir, dalam dunia perspektif prasangka, syakwasangka. Sehingga fakta tertutup sama sekali. Kita hidup di jagat maya. Kita menjadi sedemikian amfibi, ya kan? Sehingga apa yang kita jalani, seperti dikatakan oleh Albert Camus, adalah absurditas. Absurdus, bahasa Latin maknanya tuli atau buta. Absurditas adalah ketakjelasan. Kita mengalami itu. Mendidik anak dan sebagainya. Ya jelas pola makan, nggak usah ditanya. Bapaknya, ibunya makan yang baik-baik, kemudian dilatih pola makan, kemudian dibentuklah, dibangun intelektualitas, spiritualitas sedemikian rupa. Kemudian menyusui, kan ada kan ibu-ibu zaman sekarang nggak mau menyusui. Akhirnya disusui pakai sedotan. Ada susu kotak di sini, kasih sedotan. Menyusu dia. Sampai tua nggak apa-apa. Padahal menyusui itu fi kulli masratin mi'atu hasanat. Pada setiap sedotan begitu itu 100 kebaikan. Bagaimana kalau sampai SMA nyedot terus, nggak berhenti itu. Gantian kata bapaknya, gantian dong katanya. Saya nggak kebagian ini. Nah itu dia. Jadi maknanya begini, ayolah orang tua ini jangan kekanak-kanakan mendidik anak. Boleh dia bergembira bersama anak-anaknya, tapi jangan kekanak-kanakan. Jangan mencangkokkan isi kepala atau isi buku Anda, isi kepala Anda kepada anak Anda. Kalau mau ruhnya, maknanya Quran. Jibril, nuansanya juga wahyu. Nafas, kepribadian, intelektualitas, karakteristik. Kalau mau ya, seharusnya itu. Baru nanti anak ini diharapkan bisa menjadi awwaladin sholihin yad'u lahu. Anak yang betul-betul menjadi investasi, anak yang betul-betul akan menolong menyelamatkan kita wabil khusus nanti di akhirat. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan. Sekarang begini saja, Anda bahagia, kaya raya, istrinya 14, jangan banyak-banyak, 4 saja, rumahnya 14, mobilnya sebanyak jumlah hari dalam setahun. Umroh tiap minggu, haji tiap bulan misalnya, kalau sedekah 5 kontainer, tapi tidak punya anak, Anda tidak bahagia. Kalau ketemu orang ditanya, anaknya berapa? Orang banyak juga nanya ke saya tidak beranak, istri saya iya. Nah, itu bukti bahwa anak itu memang satu kebanggaan. Satu kebanggaan itu anak itu. Tafakhur, ya kan? Dan ingin banyak anak. Nah, itu dia. Jadi orang itu tidak akan mudah percaya. KTP, jenis kelamin laki-laki. Kok tidak punya anak katanya. Nah, itu dia. Tapi itu agak ini ya, agak subversif sebenarnya itu. Bullying lah, bernuansa bullying itu. Baik. Nah, begitu sudah dibekali dengan ruh, baik Quran, Jibril maupun nafas, jiwa, karakteristik. Kata siapa orang yang gagal, kata Syekh Wahbah Zuhaili adalah mayyahtamil tahdziba nafsihi, itu tafsir dari ayat waqad khaba man dassaha itu. Di qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, adalah orang yang gagal, yakni yang mengabaikan pendidikan karakter jiwanya. Mayyahtamil tahdziba nafsihi. Kalau ini sudah punya, anak ini mau sekolah dimanapun dia, keren itu. Teknik sipil, arsitektur, nuklir, uranium, ekonomi, pembangunan, apa saja. Tarbiyah enggak usah lah itu. Mondok 16 tahun masih kuliahnya tarbiyah, syariah, dakwah itu. Biarkan yang di luar pondok saja yang belajar itu. Nah,
Sehingga dia berada dimanapun, karena dia ibnu waktihi, dia membawa cakrawalanya sendiri, kita tidak cemas. Kalau pendidikan karakter, teologinya, akidahnya sudah kuat, selesai itu. Saya hidup di mana-mana, di kota-kota besar, kota kecil juga pernah, ya, di desa juga ya. Tapi saya juga hidup di mana-mana, tinggal di mana-mana. Kita tidak gampang terpengaruh. Kenapa? Kenapa? Karena kita sudah punya fondasi yang kuat. Saya tidak tahu orang tua saya itu mendapat inspirasi dari mana, tapi setiap malam saya dikasih minum air yang sudah dibacakan Al-Quran. Bapak ibu saya karena mereka keluarga yang cinta Al-Quran. Kok ayah saya tidak begitu, Pak? Ya Anda sendiri, untuk anak Anda nanti. Kalau punya. Karena takdir tadi kan. Apa Anda bisa bikin anak itu? Nah, tidak bisa. Oh, adopsi, boleh itu. Diadopsi saja, Gondes ini adopsi. Mencemarkan nama baik keluarganya itu. Jadi awalul mufsid nanti, yang mula-mula merusak itu. Nah, oleh karena itu, wawalidi wa mawalad, bagaimana itu? Nabi Adam dan wa mawalad dan apapun yang terlahir darinya, yakni anbiya wal mursalin. Jika demikian, kalau kita sudah mencangkokkan hati kita, ruh yang itu adalah Quran, maka kita tidak cemas. Hati inilah yang dibawa kemana, maka silahkan perlakukan, didiklah anak-anak kita dengan sederhana dan kesederhanaan agar kelak ia menghormati, memuliakan, mendoakan kita dengan cara-cara yang istimewa. Jangan dididik dengan, sekarang kan orang yang diperhatikan gizi, ya kan? Saya kira kita semua hidup di zaman yang kurang gizi buruk kita. Tapi bukan itu yang paling penting, Itu dia, nilai-nilai teologis itu tadi itu. Nah, oleh karena hidup ini serba tak menentu, serba absurd, hidup ini ngapain, tujuan kita kemana, kemudian ada artinya nggak sih ngapain kerja, ngapain belajar, ini selesai kalau anak itu sudah punya bekal mengenai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai akidah. Ya kan? Seperti tadi disinggung oleh Mbak Hasim tadi itu. Nah, sebagai catatan penutup, saya berikan catatan kesimpulan. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita ulas mendidik secara psikologis, ya, moral, sosiologis, antropologis. Kemudian belajar dari sejarah, seperti cerita tentang Luqmanul Hakim dan lain-lain. Tapi yang pertama, pada tataran teologis ini, kesimpulannya adalah karena anak adalah takdir Tuhan, kita tidak memilihnya dan mereka tidak memilih untuk menjadi anak kita. Karena anak ini amanah yang disinggung dalam Suratil Anfal 2728. Kalau takdir itu disinggung dalam Al-Qasas 68 dan Asy-Syura 49 dan 50. Juga anak ini dijadikan sesuai dengan fitrahnya di surat Ar-Rum ayat 30. Maka tugas kita adalah membekalinya sebagaimana kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an, teologis. Nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan. Kenapa? Karena itulah yang jauh lebih penting. Jadi kenapa sih ateis juga rindu kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita secara rohani memang sudah ada perjanjian bahwa ruh kita sudah mengenal Tuhan. Tapi hidup ini kan dunia, lapisan-lapisan yang sangat rendah. Ekonomi, politik, keuangan, moneter, perbankan, dunia persahwatan, dan lain-lain itu. Jauhan tahan nafsu, itu semua mengotori rohani kita. Nah, ajaran dalam tasawuf kan menjadi tazkiyatun nafas, tasfiyatul qalb, dan lain-lain kan. Penjernihan hati, detoksifikasi rohani. Maka kalau ia sudah dimiliki oleh seorang anak, sudah kita bekali dengan dibacakan Al-Quran, dibekali nilai-nilai Al-Quran, ya kan, dan seterusnya, maka anak ini kelak hidup menjadi apapun, dengan profesi apapun, sebagai apapun, menjadi apapun, apakah akademisi, intelektual, politisi, birokrat, pengusaha, pemodal, dan lain-lain, dalam segala ranah, dalam segala aspek kehidupan, kita tidak cemas, tidak mengkhawatirkan itu semua. Oleh karena itu, jelaslah kini bahwa pendidikan agama itu nomor satu. Dikenalkan kepada Tuhannya siapa, itu bahkan sejak dalam rahim. Itu baru nanti, pendidikan itu pondasinya. Bangunannya gampang nanti itu. Karena pondasinya sudah kuat, sudah kokoh, bangunannya apalagi cuma genteng itu apa, tahsilul kamalat semua itu. Genteng, jendela, dan sebagainya itu. Jangan lupa kasih pintunya. Tidak ada pintunya rumahnya.
Nah, jika demikian, biarkan anak-anak ini nanti setelah dibekali pemahaman tentang tauhid, tentang agama, biarkan anak-anak menjalani, menemukan dunianya sendiri, cakrawalanya sendiri. Kita menemani. Tidak usah dipaksa ia menjadi apa dan sebagainya. Boleh diarahkan minat dan bakatnya itu ya, tapi biarkan ia menemukan, mendialogkan ilmu dengan kehidupannya sendiri, menemukan dunianya sendiri. Karena mereka makhlukun li zamanin ghairi zamanikum. Mereka generasi yang berbeda. Kita kan baby boomers misalnya, generasi 70-an. Anak-anak kita sudah generasi alpha, milenial, Gen Z. Yang tentu pendekatannya sama sekali berbeda. Anak kita sudah native gadget, native internet, dan seterusnya. Ya mari dididik anak itu dengan cara bergembira. Tidak usah orang tua ini kekanak-kanakan, karena masa anak-anaknya belum selesai. Yang terpenting adalah dibekali dengan nilai-nilai Al-Quran itu tadi. Kalau itu sudah selesai berarti itu. Fase pertama selesai. Baru nanti pendidikan formalnya. Pergaulannya dengan apa dan siapa. Kemudian diarahkan dia ingin memilih profesi apa. Bukan kita yang tentukan. Silahkan dia memilih dunia yang mana. Tapi yang jelas tauhid ini bekal yang pertama. Saya kira itu, semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Semoga kita lebih berhati-hati, lebih terbuka. Jadi fokus kepada yang bisa kita raih. Fokus kepada yang bisa kita kerjakan. Fokus kepada yang mungkin kita lakukan. Karena ada hal-hal yang di luar kendali kita, di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Kita boleh berencana dan wajib memang itu. Itu teorinya Imam siapa? Imam Al-Maturidi, teori kasab itu.